Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa barik ajmain. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul adzim. Jamaah salat Isya dan salat tarawih Masjid Raudhatul Jannah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah kepemimpinan kaum muslimin di bawah kendali Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq memiliki tugas yang sangat penting pada zaman beliau, ialah menumpas atau memadamkan api pemberontakan, karena banyak kabilah-kabilah yang kemudian menyatakan keluar dari Islam. Jamaah sekalian, di antaranya yang kita kenal adalah munculnya Musailamah Al-Kadzdzab. Abu Bakar As-Siddiq mengirimkan banyak pasukan tempur untuk memadamkan pemberontakan itu. Di antara pasukan tempur yang beliau kirim adalah pasukan perang yang beliau kirim ke Bahrain lawan timnas besok. Pasukan perang ini dipimpin oleh Al-Ala bin Hadrami. Besar pasukan ini jumlahnya, tetapi ketika sudah jauh berjalan di padang pasir, pasukan ini dihadapkan pada kesulitan yang luar biasa. Air yang ada di seluruh kantong pasukan muslim itu habis. Tidak mungkin menunda keberangkatan dan yang lain-lain. Sebagai seorang panglima perang, Al-Ala bin Hadrami ini menyadari perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang yang beriman, mintalah bantuan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Beliau kemudian turun dari kudanya, jamaah Allah, kemudian sholat 2 rakaat. Setelah itu berdoa dan memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Doanya sangat singkat. Setelah membaca tahmid dan salawat, isi doanya adalah, ya Allah, ya Alim, ya Halim, ya Aliyu, ya Azim, asqina. Terjemahan doa ini adalah, ya Allah yang maha mengetahui, yang maha menyantuni, yang maha tinggi dan maha agung, berilah kami minum. Doanya tutup poin. Tidak lama kemudian, langit di mana kaum muslimin beristirahat dipenuhi dengan mendung dan Allah menurunkan hujan. Jemaah, seluruh pasukan kemudian mengisi kantong air mereka dengan air hujan, dan mereka meneruskan keberangkatannya. Tetapi kesulitan yang jauh lebih besar lagi menghadang di Teluk Bahrain, karena para pemberontak membakar seluruh perahu penyeberangan. Padahal pasukan ini memerlukan perahu itu, jamaah sekalian. Untuk kedua kalinya, Al-Ala bin Hadrami ini turun dari kudanya, lalu beliau sholat 2 rakaat dan berdoa. Doanya hampir sama tapi mirip, tapi beda di belakangnya. Ya Allah, ya Alim, ya Halim, ya Aliyu, ya Azim, ajisna. Ya Allah, ya Alim yang maha tinggi, yang maha mengetahui, ya Halim yang maha menyantuni, ya Aliyu yang maha tinggi, ya Azim yang maha agung, ajisna, seberangkanlah kami. Seorang sahabat yang lain yang menyertai rombongan itu mengatakan, demi Allah, rombongan kami waktu itu besar. Ala bin Hadrami naik ke atas kudanya, lalu dia mengangkat tangannya dan memerintah, Bismillahi jawazu, dengan pertolongan Allah dan nama Allah menyeberanglah kalian. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pasukan itu dengan izin Allah di atas kuda mereka masing-masing bergerak, bisa berjalan di atas Teluk Bahrain dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin melengkapi cerita ini dengan cerita saat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, seorang ulama yang begitu dikenal di Indonesia, ketika masih muda
hendak berangkat menuntut ilmu jamaah. Ibunya membekali dengan bekal makanan, minuman yang diperlukan, tetapi juga menambahkan bekal berupa perhiasan, barang berharga yang diletakkan di belakang gamisnya, seperti mix yang saya ini. Tetapi di tengah jalan, kafilah yang beliau sertai dirampok. Seluruh orang di kafilah itu barang-barangnya diambil oleh perampok itu. Tetapi para perampok itu dikejutkan dengan suaranya Abdul Qadir Jailani muda yang mengatakan, kalian masih menyisakan barang yang bisa kalian ambil di bajuku ini, katanya. Perampoknya heran, seumur-umur mereka merampok, baru kali ini mendapatkan orang yang dirampok justru menunjukkan barang dan bukan melindungi barang yang harusnya mereka lindungi. Mereka tidak langsung mengambil barang itu, tetapi bertanya, mengapa barang yang seharusnya engkau lindungi justru engkau beritahukan kepada kami? Kata Abdul Qadir Jailani muda, aku tadi sebelum berangkat bersama kafilah ini, ibuku menitipkan pesan, nak, berkatalah yang jujur di mana saja engkau berada. Hadirin, dua cerita ini kalau saya gunakan kata-katanya Imam Syafi'i mengatakan, man arafa bu'das safari ista'adda. Barang siapa yang tahu perjalanannya akan jauh, dia akan menyiapkan bekal. Mungkin setelah malam ini kita akan berjalan sejauh 50 kilo, 100 kilo, dan kita semuanya sepakat kita membutuhkan bekal. Tetapi ada perjalanan yang jauh lebih panjang lagi. Pertama tentu saja perjalanan menghabiskan umur kita di dunia, dan yang kedua yang jauh lebih panjang adalah perjalanan kita ketika kita memasuki alam akhirat, jamaah. Pertanyaannya, apakah kita nanti pada saat mengalami kesulitan hidup di dunia maupun di akhirat, ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta pertolongan dan berada dalam situasi yang sangat terjepit dan tersudut, lalu Allah berkenan menolong kita, jamaah sekalian? Seperti ditolongnya Ala bin Hadrami, atau seperti diselamatkannya Abdul Qadir Jailani dalam kehidupannya ketika hendak menuntut ilmu. Saya ingin mengajak anda sekalian merenungkan firman Allah dalam surah ke-59 ayat 18 yang tadi saya bacakan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Sudah 24 hari sampai hari ini, dan ini malam ke-25 kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala macam ketaatan dan ketakwaan kita. Tapi Allah meminta kita, wal tantum nafsum ma qaddamat liqad. Hendaklah setiap orang yang bertakwa itu memperhatikan, menghitung apa yang sudah dilakukannya untuk besok pagi. Apakah takwa yang sudah kita lakukan selama 24 hari, 25 hari, sampai 29 atau 30 hari, kita persiapkan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang rumit di bulan Syawal, di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan seterusnya. Apakah kita sudah berpikir, jamaah sekalian, bahwa semua hal yang kita capai di bulan Ramadan ini kita akan gunakan semaksimal mungkin untuk menyelesaikan persoalan rumah tangga kita, persoalan masjid kita, persoalan kantor kita, karena Allah tegas mengatakan, wal tandur nafsum ma qaddamat liwat. Hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang sudah dikerjakan dan dipersiapkannya untuk besok. Bisa besok pagi, bisa besok sebulan ke depan, bisa besok dalam rentang waktu yang jauh lebih panjang, dan bisa besok yang hakiki adalah kehidupan di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam istilah manajemen itu adalah ada namanya return of investment. Artinya kalau enteng-entengan kita itu mengeluarkan 1 juta, mestinya harus ada hasil yang lebih banyak. Hadirin bercapek-capek 24 hari, 25 hari, 29, 30 hari, siangnya capek berpuasa, malamnya bangun, mestinya harus ada keuntungan besar yang kita raih setelah itu dan setelahnya, jamaah sekalian. Pertanyaannya, apakah kita sudah mulai berpikir, jamaah sekalian, wal tantum nafsum ma qaddamat liqad? Maksud saya begini, hadirin, pernahkah hadirin menghitung, Ustadz Arkom, anak-anak saya tidak rajin beribadah, saya 29 hari, 30 hari merasakan ibadah itu enak. Bisakah saya, Ustadz Arkom, mengajak anak-anak saya menjadi anak-anak yang rajin, sama rajinnya dengan saya? Ustadz, istri saya, ayah saya, keluarga saya, anak buah saya, dan segala macam, saya inginkan mereka menjadi orang yang jauh lebih baik ibadah dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita pernah berpikir begitu? Atau
Jangan-jangan kita ini seperti menikmati makanan dan minuman yang hanya nikmatnya saja dihabiskan di sekarang saja. Maksud saya, apakah kita hanya sekedar menikmati enaknya, bahagianya, damainya, bahagia di selama Ramadan, tetapi kita tidak pernah berpikir jauh ke depan bagaimana persoalan-persoalan hidup itu harus kita selesaikan. Saya yakinnya jamaah pada waktu masuk masjid ini pas salat Isya datang dengan semua persoalan yang harus kita tanggung. Sebagiannya kita doakan panjang sejak dari maghrib tadi, Isya, kemudian nanti tahajud, besok kita sambung terus berdoa untuk masalah yang sedang kita hadapi. Tidakkah kita ingin menyelesaikan masalah itu dengan membawa bekal takwa yang sudah kita dapatkan di bulan Ramadan itu, agar Allah menyelesaikannya untuk kita, jamaah sekalian. Tapi saya yakin kita sudah menyadari kuncinya. Tadi saya kutipkan firman Allah, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan bersama orang-orang yang terus-menerus berbuat kebaikan, jemaah sekalian. Hadirin, saat Ramadan ini sedang berlangsung, kita dikejutkan kembali, tetapi sudah bisa diprediksi bahwa gencatan senjata yang disepakati antara Israel dengan pejuang Hamas itu ternyata dicederai sendiri oleh Israel. Tapi saya percaya para pejuang kaum muslimin di Palestina sudah menyiapkan diri untuk memasuki situasi-situasi sulit. Buktinya pada Oktober 2023 mereka bisa menyerang ke jantung pertahanannya Israel dan menimbulkan keduaan yang sangat dahsyat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hidup itu tidak berjalan seperti yang kita inginkan, tetapi hidup berjalan seperti yang Allah kehendaki, karena Dialah yang menciptakan dan memilikinya. Seharusnya kita menjadi orang yang bersungguh-sungguh bertakwa di bulan ini, memperbanyak kebaikan sebanyak-banyaknya, agar di masa-masa yang sulit setelah bulan Ramadan, ketika kita berdoa meminta bantuan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, karena takwa dan kebaikan yang kita kerjakan, Allah berkenan menolong kita seperti ditolongnya Al-Ala bin Hadrami bersama pasukannya, seperti ditolongnya Abdul Qadir Jailani ketika berjalan hendak menuntut ilmu dengan kejujurannya yang dia bawa atas pesan ibunya. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah menerima ibadah kita di bulan Ramadan hingga hari ke-24 dan ini malam ke-25, dan mudah-mudahan kita menjadi jauh lebih baik lagi setelah Ramadan kita lewati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.